Jika pada video sebelumnya kita sudah membongkar berbagai modus penipuan, sekarang mari kita bongkar modus penipuan lain yang jauh lebih beragam. Modusnya kali ini ada yang menyamar sebagai petugas PLN, ada juga modus penipuan di dalam ATM. Serta beberapa modus penipuan lain yang wajib dan harus Anda ketahui. Sebaiknya simak video ini sampai selesai dan jangan lewatkan satupun modus penipuan ini. Selain akan membuat kita menjadi paham, hal ini tentu saja membuat kita lebih berhati-hati. Namun seperti biasa, sebelum kita membongkar habis aksi tipu-tipu, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini. Terima kasih. Sekarang kita lihat video yang pertama. Pada video pertama dan beberapa video lain sebenarnya berkaitan dengan video unggahan kita sebelumnya. Mulai dari para pelaku hingga modus-modus penipuan yang mereka lakukan. Misalnya saja pada video yang sedang Anda lihat kali ini, di mana modus pelaku yang seakan-akan mengenal pemilik usaha lalu berpura-pura menelpon untuk mengambil uang setorannya. Kemudian disinilah pelaku mulai meyakinkan kasir di tempat ini untuk memberikan uang setoran atas izin dan perintah si pemilik usaha. Tanpa ada rasa curiga dan terperdaya dengan modus si penipu ini, kasir penjaga tempat ini pun kemudian mulai menghitung uang sebanyak Rp1.400.000 lalu menyerahkannya kepada pelaku. Jika Anda salah satu orang yang sudah menonton video unggahan kita sebelumnya, pastinya Anda sudah tahu dan tidak akan tertipu lagi dengan modus yang digunakan pelaku ini. Selanjutnya mari kita perhatikan baik-baik pelaku pada video kedua dan juga modusnya. Kami juga meminta Anda berperan sebagai detektif yang memperhatikan pelaku ini, sehingga Anda dapat memberikan pendapat pada kolom komentar. Waalaikumsalam. Bos. Dengarkan kalimat pertama yang diucapkan adalah menanyakan kemana bos atau pemilik tempat ini. Berikutnya, ia berpura-pura menelpon bos persis di depan wanita yang sedang jaga. Dan lagi-lagi modusnya sama persis dengan pelaku pada video pertama yang tadi kita lihat. Karena saat ini Anda masih berperan sebagai detektif, silakan gunakan insting Anda. Assalamualaikum. Pak Haji udah kesini, Pak Haji. Iya orang mau kondangan siang lagi ya kamu di sini. Mau nanya Pak Haji kan repot. Kirain tadi lah. Iya repot tadi udah kesini. Kayaknya mau ngurusin kontrak satu. Udah penuh ya. Terima kasih banyak ya. Lu lagi di jalan. Oh ya udah hati-hati lah ya ini kalau bisa. Ya udah makasih ya udah masuk. Sebutan dulu. Ya udah. Ambil F udah masuk sama bos, tinggal ambil aja potong 200. Jadi 9,5 potong 200. Iya. Sebenarnya ada satu hal yang sangat kami sayangkan dan sesalkan. Dari apa yang kami lihat, kami dengarkan dan juga kami perhatikan secara teliti. Kami meyakini pelaku ini adalah orang yang sama dengan pelaku yang ada pada video pertama dan 2 video yang pernah kita unggah sebelumnya. Mulai dari modusnya, suaranya, serta gerak-gerik bahasa tubuhnya. Nah, pertanyaannya kalau sudah sampai 4 kali ini mereka beraksi, belum lagi beberapa aksi mereka yang tidak terekam CCTV. Artinya orang ini masih berkeliaran dan polisi belum juga menangkap para pelaku. Kalau begini tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak korban penipuan yang dilakukan oleh para pelaku ini. Mau nipu dia kan?
Kali ini berbeda orang dan berbeda lagi modus yang digunakan pelaku. Di mana si pelaku pada video ini berpura-pura menjadi pegawai PLN yang akan mengambil tagihan listrik. Pelaku kemudian memberikan nota atau struk tagihan kepada wanita yang ada di tempat ini. Karena merasa percaya saja, wanita ini pun memberikan uang kepada si pelaku yang mengatasnamakan PLN. Dari tayangan ini, sebaiknya Anda lebih berhati-hati jika ada jenis-jenis tagihan kepada Anda. Alangkah baiknya konfirmasi dan cek terlebih dahulu kebenarannya. Selain saat ini, kita bisa mengecek tagihannya secara online. Ingatlah hal yang tidak kalah penting adalah memvalidasi terlebih dahulu orang yang memberikan tagihan. Jika Anda merupakan salah satu pengguna ATM, penting sekali Anda ketahui modus penipuan pada video kita kali ini. Jika tidak, penipuan ini bisa saja terjadi pada Anda. Karena itulah kami berusaha memberikan informasi secara detail agar Anda tidak menjadi korban penipuan dengan modus semacam ini. Awalnya, si pelaku berpura-pura ketinggalan struk transaksinya. Ia sengaja mengambil struk di saat korban sedang melakukan transaksi. Karena lubang ATM yang sudah diganjal pelaku membuat korban tidak bisa memasukkan kartu ATM-nya. Disinilah pelaku mulai beraksi dengan pura-pura ingin membantu, lalu ia pun menukar kartu ATM milik korban. Pelaku pertama yang tadi menukar kartu langsung keluar dari ruang ATM ini. Setelah kartu ATM-nya ditukar oleh pelaku, korban yang belum menyadari hal ini masih mencoba berkali-kali memasukkan kartu ATM-nya. Disinilah modus dan juga skenario lanjutan para pelaku, di mana ada pelaku kedua yang kemudian masuk ke ATM untuk menawarkan bantuan. Pelaku terlihat meminta korban untuk memasukkan PIN ATM-nya. Pelaku kedua ini memang bertugas untuk mengetahui PIN korban dengan cara merekamnya menggunakan handphone. Dari apa yang kita lihat barusan, ingatlah hal ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua agar lebih berhati-hati. Pada video kali ini, kita akan melihat pelaku yang sama dengan dua video unggahan kita sebelumnya. Lagi-lagi artinya orang ini masih melanglang buana dan hingga sekarang belum ditangkap. Bahkan ini kali ketiga kita melihat pelaku ini beraksi dengan modus dan cara yang sama. Modus pelaku ini dengan memberikan alibi kalau temannya yang duduk di belakang motor tidak bisa berjalan. Sehingga ia meminta kasir atau penjaga toko untuk keluar menghampiri mereka. Sedangkan satu pelaku lain akan masuk ke dalam di saat penjaga toko ini keluar. Yang membuat kita semakin kecewa. Semua aksi yang mereka lakukan sebelumnya tergolong berhasil. Seperti mengambil uang dan juga barang. Sehingga kalau sampai sekarang belum tertangkap, akan lebih banyak lagi korban penipuan dengan modus ini. Sebelum hal ini terjadi, sebaiknya bagikan video ini ke teman, saudara, keluarga, dan sebagainya. Supaya modus ini diketahui banyak orang dan pelakunya juga dapat dikenali. Meskipun pada aksi mereka kali ini sempat ketahuan, karyawan wanita ini pun juga sempat memegang dan menarik pelaku. Namun sayangnya pelaku berhasil melarikan diri serta berhasil membawa uang hasil curiannya. Sekarang kita pindah ke video selanjutnya. Pelaku ini juga sepertinya pelaku yang sama dengan video penipuan motor pada unggahan kita sebelumnya. Hanya saja agar tidak terlalu ketahuan, ia sedikit merubah penampilan dengan menggunakan kacamata serta rambut yang sedikit dipanjangkan. Anda yang menonton video ini bisa membantu memberikan komentar. Menurut Anda, apakah pelaku ini merupakan orang yang sama? Transaksi jual beli motor memang menjadi salah satu yang paling sering dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan. Modusnya biasanya itu saja seperti test drive lalu membawa motor kabur. Nah, pada aksi penipuan kali ini sangat berbeda dari apa yang biasanya kita ketahui. Supaya lebih mudah Anda pahami, kami berikan keterangan terlebih dahulu siapa saja orang-orang yang ada pada video ini. Orang yang ada pada lingkaran merah pertama merupakan pemilik motor. Selanjutnya pada lingkaran kedua yang menggunakan peci hitam ini kami agak kurang tahu.
Kemudian, pada lingkaran yang ketiga, bapak yang menggunakan topi dan berbaju putih adalah ketua RT sekaligus keluarga pemilik motor. Dan yang terakhir, pria yang menggunakan kacamata yang duduk di atas motor merupakan aktor pelaku penipuan. Mari kita bongkar modusnya. Pelaku awalnya datang bersama seorang driver pengemudi online. Kemudian, modus pelaku ini sebelum membayar motor, ia ingin membawa motor ke bengkel untuk melakukan pengecekan. Si pelaku kemudian berangkat menuju bengkel bersama ketua RT. Namun setelah sampai di bengkel, di saat Pak RT ini berada di ruang tunggu, ternyata pelaku sudah kabur membawa motor lengkap beserta surat menyuratnya. Ada hal yang juga berbeda pada modus penipuan lain saat transaksi motor. Lihat saja pelaku yang sedang mengetes motor bersama pemilik motor yang duduk di belakang. Saat di jalan raya modus pertama, ada yang pelaku meminta pemilik motor untuk turun. Ada juga modus lain pelaku yang berpura-pura menjatuhkan dompet dan meminta pemilik motor turun untuk membantu mengambilnya. Pada saat korban turun mengambil dompet, di waktu inilah pelaku langsung melarikan motor. Kita lihat 4 video terakhir yang tidak kalah penting untuk kita ketahui. Bagi Anda yang bekerja atau juga memiliki usaha yang menyediakan layanan jasa transfer, sebaiknya perhatikan modus pada video kali ini sehingga tidak lagi terulang kepada Anda. Modus pelaku kali ini, ia meminta transfer uang sebesar Rp1.000.000. Selagi menunggu transferannya masuk agar Anda percaya, terlihat ia terus menghitung uang dan memperlihatkan uangnya kepada si penjaga toko. Selang beberapa menit setelah status transfer selesai dan berhasil, bukannya memberikan uang, pelaku ini justru melarikan diri sebelum melakukan pembayarannya. Hal serupa juga terjadi pada video kali ini. Pelaku meminta deposit uang ke akun miliknya. Setelah depositnya masuk, pelaku kemudian berpura-pura ingin mengambil uang di jok motor. Namun bukannya membayar, pelaku ini langsung menghidupkan motor dan pergi begitu saja. Dari beberapa video yang sudah kita lihat, hal ini tentunya akan menambah wawasan dan kewaspadaan Anda. Serta hal ini juga akan membuat kita menjadi lebih berhati-hati dengan berbagai modus penipuan semacam ini. Termasuk 2 modus yang sebenarnya tidak masuk akal pada 2 video terakhir ini. Modus pertama memperlihatkan seorang pelaku menggunakan topi berwarna merah menukarkan uang koin sebanyak 500.000 di tempat ini. Namun setelah dihitung, uang koin yang ditukarkannya ternyata hanya 170.000 saja. Dan yang lebih gokilnya lagi, 2 bank jago yang ada pada video terakhir ini. Pelaku ini ingin menukarkan uang koin sebanyak Rp2.500.000. Penjaga warung jadi terlihat bingung apakah harus menerimanya atau tidak. Namun bank jago ini mengatakan kalau ia kenal dengan si pemilik warung. Sehingga penjaga warung dengan sedikit terpaksa kemudian memberikan uang tukarannya. Setelah dihitung berhari-hari, berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, uang koin yang ditukarkan pelaku ternyata hanya berkisar Rp400.000. Merasa tertipu oleh 2 aksi pelaku ini, pemilik warung akhirnya melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Berbekal rekaman CCTV dan rekaman kamera HP seorang pria di dalam warung yang sepertinya subscriber channel ini. Karena ia begitu sigap, langsung merekam aksi para pelaku ini secara diam-diam. Pada akhirnya pelaku dapat ditangkap dengan cepat oleh polisi. Bohong, yang bener. Wajah pelaku yang tadinya terlihat sangar langsung berubah menjadi pucat dan kecut. Mereka pun memasang wajah memelas minta dikasihani. Teruslah waspada dan berhati-hati. Bagaimana pendapat Anda? Tinggalkan komentar, klik like, dan share video ini. Terima kasih. Sama-sama.